Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang apa yang harus dilakukan saat asam lambung naik ya. Dan ini asam lambung naik adalah perasaan yang tidak enak ya ketika itu menderita kita ya. Ada perasaan-perasaan pertama nggak enak, kemudian juga akan naik ke kerongkongan. Itu yang membuatnya lebih parah lagi ya. Itu akan kita bahas kali ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung kita baca dan kita ulas. Tapi sebenarnya bagi Anda yang ingin mencoba produk kesehatan ataupun produk herbal kami, yaitu madu hutan ya, variannya sangat banyak dan diantaranya adalah madu hutan Flores ya, madu hutan Jambi, dan madu hutan Kalimantan, nektar, dan lain sebagainya ya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Dialgo di Tokopedia atau Shopee ya. Jadi bisa Anda jadikan stok untuk menjaga stamina, kondisi tubuh agar tetap fit dan tidak cepat sakit. Langsung kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup dan health ya. Apa yang harus dilakukan saat asam lambung naik? Jakarta, CNN Indonesia. Langsung kita baca dan kita ulas ya. Asam lambung atau reflux asam merupakan kondisi saat asam dari dalam lambung naik ke kerongkongan. Ketika asam lambung naik, penderitanya akan merasakan sensasi panas di dada, mual, sering sendawa, rasa pahit di lidah, hingga sakit di kerongkongan. Ketika merasakan gejala tersebut, lantas apa yang harus dilakukan pada saat asam lambung naik? Berikut penyebab dan cara mengatasinya. Penyebab asam lambung naik. Mengutip laman kesehatan WebMD, asam lambung naik disebabkan karena lapisan dalam pada saluran makanan mengalami iritasi ya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya makanan dalam porsi besar atau lambung langsung berbaring setelah makan, kelebihan berat badan atau obesitas, kemudian terlalu banyak ngemil menjelang tidur, kemudian mengonsumsi makanan tertentu seperti jeruk, tomat, coklat, mint, bawang putih, bawang merah, atau makanan pedas dan berlemak. Minum minuman tertentu seperti alkohol ya, minuman karbonasi, kopi atau teh. Kemudian merokok lebih dari 1 kali dalam sehari, sedang dalam kondisi hamil sehingga lambung tertekan dan membuat isi lambung terdorong ke atas. Mengkonsumsi aspirin ya, ibuprofen, pelemas otot lain tersebut, atau obat tekanan darah. Nah, sekarang yang harus dilakukan saat lambung naik. Ketika asam lambung naik dan gejalanya dirasa tidak terlalu parah, bisa diatasi dengan pertolongan pertama seperti berikut, dilansir dari headline. 1. Duduk tegap dan rileks. Cara mengatasi asam lambung naik yang pertama yaitu cobalah untuk tetap tenang, rileks sambil duduk tegap di tempat nyaman. Kondisi duduk tegap ini bermanfaat mengurangi tekanan pada sphincter esofagus sehingga membuat asam lambung tidak akan naik. Anda juga bisa meletakkan bantal untuk menyokong punggung serta leher supaya tidak tegang. Yang kedua yaitu memakai pakaian longgar. Pada beberapa kasus, asam lambung naik bisa karena memakai pakaian terlalu ketat. Mengenakan baju atau celana yang ketat lama-lama dapat menekan perut. Saat perut Anda tertekan, isi dalam perut memungkinkan naik ke esofagus sebagai tempat asam lambung membakar jaringan. Disarankan segera mengganti pakaian atau celana longgar, terutama di area perut supaya tidak mengalami tekanan. 3. Mengunyah permen karet. Jika sudah duduk dan mengenakan pakaian longgar tapi belum bisa teratasi, lantas apa yang harus dilakukan pada saat asam lambung naik? Anda bisa mencoba cara lain, yaitu mengunyah permen karet. Menurut hasil studi yang dipublikasikan Journal of Dental Research, mengunyah permen karet dapat mengatasi heartburn akibat asam lambung naik. Akan tetapi, hindari permen karet dengan rasa asam atau mint yang justru bisa memperparah sakit. 4. Tidur miring ke kiri. Tidur menghadap kiri dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisinya membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Hal tersebut membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Sekalipun terjadi reflux, gravitasi akan melawan cairan asam yang naik dan kembali ke perut. Sementara jika tidur atau berbaring miring ke kanan, asam lambung menutupi sphincter esofagus bagian bawah yang justru meningkatkan risiko reflux.
Setidaknya Anda dapat tidur ke sisi kiri terlebih dahulu untuk mengurangi gejala reflux. Kemudian bisa berganti arah sebaliknya supaya terhindar dari pegal punggung. 5. Minum air hangat. Minum air hangat memiliki manfaat untuk meredakan rasa tidak nyaman di kerongkongan akibat asam lambung. Pastikan Anda minumnya secara perlahan. Selain itu, bisa juga minum air rebusan, jahe, atau teh yang mengandung ekstrak jahe. Meski begitu, minum dalam jumlah cukup dan jangan terlalu banyak. Menurut Gastroenterology Research and Practice, jahe bermanfaat meredakan berbagai masalah pencernaan termasuk mual, diare, hingga kehilangan nafsu makan. 6. Minum obat MAH. Apabila gejala asam lambung tidak ampuh diatasi dengan cara sebelumnya, bisa mengonsumsi obat MAH, khususnya obat-obatan dengan antagonis reseptor histamin 2, simetidin, famotidin, nizatidin, atau obat menghambat proton untuk menghambat sekresi asam lambung. Hanya saja pertolongan pertama pada asam lambung naik ini bisa tidak efektif pada kondisi tertentu yang tergolong parah, terutama jika gejalanya cukup berat seperti disertai sesak nafas, berkeringat dingin, nyeri dada, sampai pingsan. Kondisi ini harus segera mendapat pertolongan medis sesegera mungkin. Itulah penjelasan mengenai apa yang dilakukan pada saat asam lambung naik sebagai pertolongan pertama. Ya, sobat sekalian, ya memang menyiksa ya ketika asam lambung naik, dan memang banyak faktor-faktor yang menyebabkan yang tadi sudah dibacakan, dan kemungkinan masih bisa kita hindari ya untuk kedepannya, ataupun kita yang sudah sering menderita asam lambung naik itu sendiri. Misalnya untuk makanan, porsi makan itu memang harus benar-benar tidak boleh terlalu besar ya, dan jangan berpaling setelah makan. Nah itu langsung perut ini seakan dikocok ya. Dan kemudian kelebihan berat badan ya, obesitas ya. Kelebihan berat badan atau obesitas, terlalu banyak ngemil menjelang tidur ya, kemudian mengkonsumsi makanan tertentu seperti jeruk ya, dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk minum-minuman ya Indore yang karbonasi, topi, dan teh yang secara berlebihan ya, kalau cuma segelas jangan, tidak apa-apa ya. Dan memang intinya semuanya itu ya sobat sekalian adalah kembali lagi kita mengatur pola makan ya, karena sebagian besar penyakit itu ya berawal dari pola makan yang salah, kemudian juga pola hidup yang salah ya. Kemudian hindari stres, karena stres itu ya bisa mempengaruhi ya gampangnya penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan saya juga selain tadi ya pertolongan pertama, ada baiknya ya kita itu menyediakan produk herbal yang sangat manfaatnya luar biasa, yang kemudian yang bisa kita jadikan stok sehari-hari ya, supaya kita bisa ready ya, tidak gampang sakit, yaitu menjaga imunitas tubuh ya, termasuk juga di dalamnya ya supaya tidak terjadi asam lambung dengan konsumsi apa, yaitu salah satunya propolis ya. Propolis itu adalah produk turunan lebah selain madu ya, dan propolis yang saya rekomendasikan yaitu yang ini, Turkish Propolis Rukia yang merah, karena ini sudah memakai nanoteknologi. Yang apa itu nanoteknologi? Ya, teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya banyak ya, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, diabetes, asam urat, stroke, luka ringan, batuk, pilek ya, tumor, mah, kanker, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru ya, demam, dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Kemudian untuk varian selanjutnya yang juga banyak saya rekomendasikan ya adalah yang biru, adalah Turkish Propolis Rukia Brain. Manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sering sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, sekaligus dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Rukia antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association. Penggunaannya cukup mudah ya, tinggal meneteskan Turkish Propolis Rukia, dikonsumsinya sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat 3 kali pagi, siang, dan malam.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rupiah, atau bisa juga konsumsi madu hutan kami yang variannya banyak sekali. Semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.